saat saya mengampuni tetangga, oh saya belum bisa mengampuni tetangga saya Tuhan. Mungkin di kehidupan yang setelah ini ya, karena berat banget. Dengan cara itu saya minta diampuni Tuhan. Gak usah saudara, we forgive and we forget. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Gak usah pilih-pilih. Tuhan Yesus angkat salib ke Golgota bukan cuma untuk orang yang percaya sama dia. Tuhan Yesus pikul salib ke Golgota juga untuk orang yang menghakimi dia, untuk orang yang menghujat dia, untuk orang yang gak percaya sama dia, untuk orang yang meludahi dia. Saudara, ampuni semuanya tanpa pilih-pilih. Hari ini kasihi, ampuni, berkati tanpa pilih-pilih saudara. Shalom semuanya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu. Dahsyat. Saya kenalin diri lagi ya, saya Tamara Geraldine Tuana Kota. Saya 4 bulan yang lalu saya kesini juga. Saya mengucap syukur, saya diberikan kesempatan lagi untuk bisa menabur hal baik di sini ya. Senang rasanya kalau kita boleh sharing firman. Itu rasanya tuh dipercaya oleh Tuhan luar biasa ya. Apalagi untuk mantan jahat seperti saya ya kan, di kehidupan sebelumnya kalau masih ada yang kenalin saya ya, saya mengucap syukur Tuhan itu sayang. Ini kesaksian dulu ya, Tuhan itu sayang betul sama saya. Saya dipaksa dan akhirnya saya bukan diberi pekerjaan baru ya, saya diberi perkenanan. Nah saya percaya tahun 2024 itu Tuhan lagi cari agen-agennya, terutama di kota Surabaya. Tuhan lagi cari agen-agen perubahan, Tuhan lagi cari agen-agen pengendali di tanah Surabaya, di bumi Surabaya untuk diberikan promosi ilahi. Kenapa? Tuhan perlu lebih banyak orang untuk diberkati. Untuk apa? Untuk memberkati tanah di mana saudara dan saya ditempatkan hari ini. Ya kita beri kemuliaan buat Tuhan. 2024, 2023 katanya gitu ya. 2023 katanya kering banget. Gelap banget gitu kan ya. Waktu kita mulai 2023 kan kita diminta untuk pengencangan tingkat pinggang ya. Ingat ya. Bilang katanya mau ada resesi, gak cuma dalam negeri, di luar negeri saya juga baca tulisan waktu itu. Akan terjadi resesi yang belum pernah terjadi katanya. Resesi yang begitu hebat. Belum pernah terjadi sejak bumi langit dijadikan. Saya mau tanya, yang 2023 hidupnya kering banget ada gak? Gelap banget ada gak? Biasa aja ya? Ya ada sih remang-remang sedikit, tapi kan gak mati lampu. Kalau mati lampu gereja udah tutup. Beneran kekeringan, semuanya udah tutup. Kita semua udah gak ada yang di sini. Jadi kita mengucap syukur 2023 sebetulnya Tuhan itu melakukan perlindungan sempurna untuk orang-orang yang dikasihinya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi 2024 semua di jemaat GSJS di Pakuan Mall ini dengan kewaspadaan rohani kita sambut 2024. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi agen-agennya Tuhan. Promosi-promosi ilahi, kreativitas ilahi di 2024 ya. Ini urusannya soalnya sama khotbah. Temanya itu Christ likeness ya. Christ likeness itu adalah judulnya kemiripan sama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau kita lihat ya, karakter paling utama dari Tuhan Yesus itu yang langsung kelihatan itu adalah kasihnya dia ya. Kasihnya Tuhan Yesus. Lembut banget. Dan Tuhan itu juga cari agen-agen yang penuh dengan kelemah lembutan. Lemah lembut yang ada di sini. Oke, kita lihat dulu ya. Ada satu janji di dalam Alkitab ya. Dikatakan janjinya ini nih, slide selanjutnya coba ya. Janji Tuhan tuh jelas banget bilang kayak gini. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini diambil dari Matius 5 ayat 5. Coba saudara kalau misalnya lihat Alkitab ini, kayaknya ada yang salah ya. Padahal Alkitab itu gak pernah salah. Tapi kalau kita lihat di sini kok kayaknya gak sinkron ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ayat ini di perjanjian baru itu terjadi ketika apa saudara? Ketika bangsa Israel itu sedang berada di penjajahan dari tentara Romawi. Tentara Romawi pada waktu itu konteksnya ayat ini adalah mereka itu sangat berkuasa, mereka sangat dikenal kuat, jahat, beringas, dan mereka memiliki bumi, mereka memiliki dunia pada saat itu. Nah di firman itu kebalikannya. Pada saat dunia waktu itu mengatakan bahwa yang berkuasa pada waktu itu adalah mereka yang kuat, cepat dan hebat. Seperti
tentara Romawi, tapi di firman di situ Tuhan bilang berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Saudara dan saya hari ini kalau mau memiliki bumi, saudara dan saya itu kenal jalan-jalan yang ada di dunia. Saudara dan saya hari ini mau jadi orang yang ngerti kemana berkat-berkat itu diarahkan oleh Tuhan tanpa nyasar, tanpa harus nyari-nyari. Saudara dan saya hanya punya satu modal, perlu satu modal aja, lemah lembut. Walaupun kelihatannya ini kok lemah lembut ya. Kita lihat dulu ya slide selanjutnya. Definisi dunia itu tentang lemah lembut itu kan dunia selalu mikirnya apa? Pasti harus kekuatan sebagai apa? Kunci dari keberhasilan. Mana ada orang lemah lembut habis itu dibilang dia bisa jadi pemimpin. Mana ada orang lemah lembut katanya dia bisa mengendalikan sesuatu. Selalu orang yang hebat, yang cepat, yang kuat, itulah yang katanya keluar sebagai pemenang. Itulah orang yang dikatakan sebagai orang yang berhasil. Tapi saudara, kita lihat lagi ya di slide yang tadi. Ini dunia juga memandangnya seperti ini. Yesus mengatakan kebalikannya. Yesus bilang lemah lembut itu yang akan menang. Lemah lembut dia yang akan menjadi penguasa dan memiliki bumi. Nah, lemah lembut di sini tuh apa nih saudara ya? Lemah lembut yang ada di sini tuh bukan sama dengan lemah gemulai saudara. Lemah lembut itu nggak sama lemah gemulai. Lembut itu tidak sama dengan lembek saudara. Ya, lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Lembut sama lembek itu dua kata yang berbeda. Nah, slide selanjutnya kita lihat di sini ya. Lemah lembut bukannya nggak kuat atau rapuh. Kita lihat di sini slide selanjutnya saudara ya. Lemah lembut yang kita bicarakan di sini dan yang dibicarakan di dalam Alkitab. Slide selanjutnya. Ada sedikitnya 5 teladan dari satu tokoh yang dikenal begitu lembut di dalam Alkitab. Dan itu Tuhan Yesus. Kita setuju itu ya. Kita setuju itu ya. Setidaknya kelemah lembutan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dia itu terlihat dari cerita-cerita yang kita bisa temui di dalam Alkitab. Orang yang lemah lembut, yang serupa dan segambar dengan Kristus. Yang pertama karakternya dia punya hati hamba. Kita buka ayatnya tadi ya. Orang yang lemah lembut, dia punya karakter yang pertama. Dia memiliki hati hamba. Kita buka ayatnya ya tadi ya. Di slide yang barusan. Lembut tidak sama dengan lembek. Lembut itu lahir dari sebuah respons. Dia responsif. Lembek dia reaktif. Ada bedanya saudara ya. Orang-orang yang lembut dia selalu mikir dulu. Dia proses lalu dia respons. Orang yang lembek biasanya gak mikir. Dia reaktif. Dia langsung emosional, dia mengungkapkan segalanya kadang-kadang dengan ungkapan rasa marah. Nah saudara di Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, orang yang lemah lembut, dia punya karakter melayani. Orang yang lembek, dia malas jadi pelayan, dia bosi. Orang yang lembut, dia punya jiwa pemimpin. Pemimpin tidak sama dengan bos. Karakter pertama dari orang yang lembut, dia punya jiwa melayani. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus di situ. Sifat ekspresi yang kedua, saudara, slide selanjutnya. Orang yang lembut, dia memiliki hal ini. Ini yang kedua. Dia tidak merasa harus bersaing atau harus menang. Kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 23. Kalau yang bawa Alkitab atau Alkitab, silakan dibuka. Orang yang lembut, dia memiliki ekspresi seperti ini. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, tadi kita nyanyi ya, pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Saudara tahu nggak ayat yang kedua itu tadi? Ayat kedua itu Tuhan Yesus lagi dihakimi, saudara. Tapi dia menyerahkan segala sesuatunya. Padahal dia itu Allah. Tapi dia menyerahkan pikirannya, kehendaknya, apapun itu kepada Dia. Disampaikan di situ. Karena apa? Karena yang harus nyata dan terwujud hari ini bukan desainnya saya dan juga saudara. Tapi desainnya Tuhan atas diri saya dan juga saudara. Dan itu butuh satu kelembutan. Orang yang lembek, dia gak akan mau kolaborasi sama rencananya Tuhan. Hari ini kita bisa mulai cek, saya ini lembut apa lembek? Orang yang lembek, dia akan cepat marah saudara. Kenapa? Karena marah adalah reaksi termudah dan termurah dari seseorang ketika dia gak bisa terima apa yang sedang menimpanya.
Lembut tidak sama dengan lembek. Slide selanjutnya, ekspresi yang ketiga dari orang yang memiliki kelembutan hati. Ekspresi yang ketiga, dia tidak membalas. Coba kita buka Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Saudara, tidak membalas. Kalau saudara mau tahu ya, betapa lembutnya hati seseorang, tempatkan dia di sebuah persoalan dan posisikan dia di posisi benar. Ketika dia menerimanya biasa aja, itu lembut. Orang kalau lembut tuh gitu, gak perlu ada yang digede-gedein. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengampuni, bahkan mendoakan, dan dia bilang, Tuhan ampunin aja, mereka gak ngerti mereka lagi berbuat apa. Saudara, dan saya hari ini kalau lagi diproses sama Tuhan juga gitu, ampunin aja orang-orang. Dan berhenti bilang, ya udah terus aja begitu, ntar juga Tuhan yang balas. Saudara gak boleh ngatur-ngatur Tuhan ya. Ntar Tuhan bilang, emang ada rencana mau ngebales? Kita udah mulai harus ilangin pikiran-pikiran kayak gitu. Walaupun saudara dan saya di posisi yang benar, gak usah ngomong ntar Tuhan yang bales, Tuhan gak tidur, biarin aja ntar derajat gua diangkat. Gak usah ada kayak gitu saudara. Orang yang lembut, dia gak memperlebar, gak memperpanjang, gak mempertinggi, gak memperluas. Dia biasa aja. Dan orang-orang lembut itu yang memiliki bumi. Saya ingetin lagi sekarang. Kenapa kita perlu jadi orang lembut? Karena Tuhan janjikan mereka itu yang memiliki bumi. Biasa aja. Ditempatkan di mana aja, kita biasa aja. Ekspresi yang selanjutnya saudara yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang hari ini mau ditemukan sebagai orang yang lemah lembut. Dia tidak merasa harus menggunakan hak atau mengalah. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ini ekspresi yang berikutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara bayangin di sini. Ini memiliki bumi. Dia tidak memperpanjang saudara. Padahal apa? Dia Tuhan. Tapi dia melepaskan haknya. Ketika bapaknya bilang itu tugasmu. Tugasmu adalah kosongkan dirimu, ambil rupa seorang hamba untuk apa? Menyelamatkan satu dunia, dia nurut saudara. Walaupun assignmentnya kayaknya aneh banget, dia nurut saudara. Dia gak ngerasa itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Hari ini apapun itu, kita mulai let go. Karena hanya orang yang lemah lembut yang bisa melakukan itu. Dan Tuhan janjikan memiliki bumi. Nah slide selanjutnya yang terakhir saudara. Ekspresi dari kelemah lembutan adalah dia mau hancur hati. Dia mau berkorban. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, ini ciri kelemah lembutan. Lemah lembut yang diceritakan di Alkitab itu memiliki unsur-unsur yang seperti ini saudara. Dia mau direndahkan, dia tidak mempertahankan haknya. Dia nurut saudara dengan apapun yang memang sudah menjadi bagiannya. Dia tidak merasa berlebihan, dia tidak merasa benar. Dia merasa semuanya berjalan biasa aja. Jadi saudara, kalau kita lihat bagaimana ekspresi kelemah lembutan dari seseorang yang dicatat di Alkitab, karakteristiknya seperti air saudara. Ya slide selanjutnya kita lihat di sini. Kelemah lembutan dia punya karakteristik seperti air. Dalam posisi benar, ada kekuatan untuk membalas. Hati yang lemah lembut dia memilih untuk tidak melakukannya. Itu yang kita pelajari tadi. Ini juga karakter air saudara. Air ketika dia ditempatkan di sebuah posisi, air itu hanya terlihat kalau dia bergerak ketika apa saudara? Ketika dia itu ditempatkan berada di posisi yang menuju posisi yang lebih rendah. Ya kan? Kelemah lembutan itu butuh kerendahan hati saudara. Kalau kita lihat dari 5 ekspresi tadi, itu semua berurusan dengan sebuah kerendahan hati. Orang gak akan bisa jadi orang yang lemah lembut kalau responsnya dia tuh gak rendah hati. Sama seperti air. Saudara pernah lihat gak? Air yang kalau tempatnya rata dia bergerak. Pasti gak ada. Air itu kalau tempatnya datar biasa aja dia mati. Tapi ketika ada tempat yang lebih rendah, air terlihat bergerak. Iya kan ya saudara ya kan? Bahkan ketika air itu terjun bebas dari ketinggian yang sangat tinggi,
Dia akan terlihat terjun bebas dan dia terlihat begitu deras. Setuju kan ya saudara ya? Ada yang di sini pernah lihat air terjun dari bawah ke atas? Lambaikan tangan. Saya mau bilang sama Pastor Michael nanti. Kita akan pergi ke sana, kita foto, kita viralkan. Air terjun dari bawah ke atas. Gak pernah ada saudara. Selalu dari bawah ke atas dia ditempatkan untuk terjun bebas. Di situ dia terlihat begitu deras. Dan air saudara ketika dia ditempatkan mengitari sebuah batu. Udah pernah ada yang dengar dong pastinya ya. Batu sekeras apapun itu kalau ditetesin air terus-terusan setiap hari. Batunya bolong gak? Orang yang lemah lembut saudara, dia akan sabar pada prosesnya. Ketika ada persoalan yang seperti batu, orang yang lemah lembut punya kesabaran untuk mengitari batu itu sampai pemrosesannya selesai. Dan batu itu lama-lama juga akan hancur. Kenapa? Karena itulah karakter dari air. Jadi kelemah lembutan yang ditulis di Alkitab itu adalah sebuah kekuatan sejati. Dan itulah yang memiliki bumi. Kelemah lembutan yang dicatat di Alkitab itu tidak sama dengan kelemah lembutan yang diistilahkan oleh dunia. Jadi kita gak boleh tertipu lagi besok ketika orang bilang, kamu kurang lemah lembut. Yang dibilang sama dunia itu maksudnya lembek. Lembek sama lembut itu gak sama. Ya, slide selanjutnya kita lihat di sini ya saudara. Kalau kita sekarang lihat dalam posisi benar, orang yang lemah lembut, dia itu punya kekuatan untuk membalas tapi dia tidak melakukannya. Itu sama kayak Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu kan ditampar pipi kiri. Kata Tuhan apa? Kasih dua-duanya. Saudara mau lemah lembut, kita latihan nanti. Dari mulai ini nanti pulang, ini kan pasti mall ini sesak luar biasa, semua orang mau pulang. Pasti klakson-klaksonan. Mungkin saudara dipotong jalannya nanti ya kan. Saudara diklakson, jangan dibalas. Itu sama kayak ditampar, kasih pipir dua-duanya. Kasih dua-duanya saudara. Jangan klakson balik, latihan aja setiap hari. Dari latihan itu nanti akan jadi karakter saudara bisa lemah lembut. Ya saudara, kita mulai dengan hal-hal praktis dan sehari-hari tapi itu aplikatif saudara. Kita bisa belajar nanti di sini. Kalau saudara misalnya hari ini mendapatkan sesuatu hal yang mungkin gak mengenakan, saudara mesti ingat dong, Tuhan Yesus juga mengaktifasi terlihat sebagai kasih ketika dia ditempatkan di posisi yang gak enak. Coba kalau Tuhan Yesus ditempatkan itu cuma di bait Allah aja, gak terlihat bahwa dia adalah pembawa terang, damai dan juga kasih. Saudara menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, sama seperti saya. Kita mesti keluar, yang asem sama yang kurang asin itu di luar saudara. Saudara sama saya gak boleh jadi garam di tempat garam bersama garam. Itu Matius 6 ayat 33 mengatakan, Matius bilang katanya gini kan, kalau garam udah kehilangan rasa jadi hambar, dengan apa lagi dia mau diasinkan, udah gak ada gunanya lagi selain diinjak dan dibuang, diinjak orang. Kapan saya mau tanya garam itu jadi hambar? Garam jadi hambar ketika dia berada di tempat garam saudara. Saudara jadi hambar kalau saudara cuma di gereja doang. Tapi kalau saudara keluar, saudara benar-benar jadi terang dan jadi garam. 2024 kalau kata pemerintah nanti dibilang akan kering lagi, akan gelap lagi. Gelaplah, keringlah. Karena saudara akan menerangi dan saudara akan menggarami. Semakin gelap di luar, kita akan semakin keluar terangnya kita. Amin saudara ya, Tuhan itu perlu agen-agen itu. Dan agen-agen itu hari ini tidak boleh direndahkan oleh masalah. Saudara dan saya hari ini gak boleh direndahkan oleh masalah. Orang yang lemah lembut dia tidak akan gentar dengan masalah. Orang yang lembek hari ini dia masih akan terguncang dengan apapun yang mereka hadapi hari ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tempatkan orang dalam posisi benar ketika dia gak melebih-lebihkan segala sesuatunya. Dia punya kelemah lembutan. Slide selanjutnya. Saudara lihat, orang yang lemah dia akan kalah dengan dorongan emosinya. Nah itu yang tadi saya bilang, reaksinya itu pasti marah. Kenapa? Itu mudah banget, murah banget. Dan hal pertama yang akan dicuri oleh iblis ketika seorang marah itu adalah damai sejahtera dan sukacitanya dia, ya kan? Dan iblis hari hari ini yang iblis ingin curi itu adalah itu, damai sejahtera, rasa sukacita dari saya dan juga saudara. Dan dia masuknya dari apa? Dari perasaan marah. Marah itu timbul dari apa? Dari pikiran saudara. Hari ini kita boleh nanti ya kita berdoa Bapa kami di rumah misalnya minta sama Tuhan lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat hari ini adalah pikiran saudara. Pikiran, dia ada dua bentuk yang iblis tempatkan hari-hari ini di pikiran saya dan juga saudara.
Kalau kita nggak hati-hati, yang pertama rasa khawatir. Khawatir akan membuat orang menjadi lambat. Khawatir adalah gerbang menuju rasa takut. Rasa takut akan membuat orang berhenti. Lepaskan kami dari yang jahat. Lepaskan pikiran yang jahat, saudara. Ya, saya mau tanya nih. Waktu Hawa kasih buah ke Adam dari ular. Siapa di sini yang bilang ularnya masih ada? Siapa yang bilang ularnya udah nggak ada? Siapa yang bilang mau ada kek, nggak ada kek, suka-suka lah tuh ular gitu. Sebenarnya itu yang benar. Yang terakhir, ya terserah aja. Ularnya mau ada kek, nggak ada kek, pikirannya udah nancep. Si jahatnya udah nancep, saudara. Iblis itu nggak omnipresent, iblis tuh nggak maha hadir. Tapi kalau dia udah nancep di sini, saudara, saudara dan saya bisa kalah. Ular juga itu kan dia nggak ngancem Hawa. Ular kan nggak bilang kasih nggak sama Adam, kalau nggak lu gua patok sampai mati. Enggak. Hari ini cara kerja iblis dia sama kayak Tuhan. Dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Cuma kalau Tuhan itu kan konsepnya setia. Kalau iblis nggak kreatif. Dahulu, sekarang, selama-lamanya sama. Dia gak kreatif. Jadi kalau hari ini kita masih terkecoh dengan ketidakkreatifan, kita yang bodoh. Saudara, lepaskan dari yang jahat. Kalau iblis tuh omnipresent, ini gereja udah tutup, saudara. Kita semua udah kesurupan. Kesetanan 24 jam. Dia gak omnipresent. Jadi saudara kalau misalnya, Pak doain saya, kenapa? Ya kemarin saya selingkuh, saya berzina sama istri orang. Kenapa? Ya setan lewat, Pak. Setan juga bisa marah. Enak aja lu bawa-bawa gue, orang gue lagi kagak dinas. Setan itu gak 24 jam, saudara. Tuhan yang 24 jam. Nah hari ini kita mesti bilang sama Tuhan, keluarin, lepasin dari yang jahat. Nah slide selanjutnya, saudara, kita bisa check up hari ini. Ya, ini tadi sifatnya ya. Kita slide selanjutnya. Kita bisa check up. Hari ini Tuhan, saya orang yang lembut atau saya orang yang lembek. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Itu dari hal-hal yang praktis dan sederhana. Yang pertama ini, saudara. Slide selanjutnya. Kita ambil dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow. Ada yang GR gak? Ini pujian loh. Saya waktu baca ini ya, sebelum diproses sama Tuhan, saya bacanya biasa aja. Coba ibu-ibu ya, kalau ini yang ngomong Presiden Jokowi, dia bilang gini, coba ya kita baca sama-sama, dia bilang yang tadi tuh yang di Amsal, Presiden Jokowi bilang gini, aduh Tamara kamu tahu gak sih, kamu tuh sabar banget ya, kamu tuh sabar banget deh. Kalau sabar tuh ngelebihin pahlawan tau gak? Dia sebutin pahlawan Kartini, Ibu Dewi Sartika gitu. Saya mungkin bisa bilang sama Pak Jokowi, stop Pak. Ulang, saya rekam untuk saya upload. Rasanya kita GR banget kalau orang dunia yang ngomong. Ini Alkitab loh yang ngomong. Bahwa saya dan juga saudara kalau kita itu sabar. Tuhan bilang kita gak usah sampai mati kayak Bung Tomo. Kita gak usah panas-panasan berdemo kayak orang-orang yang sekarang itu ada di gedung MPR DPR. Kita udah dicatat lebih dari pahlawan coba. Hanya cukup sabar. Tuhan udah catat kita jadi pahlawan. Coba lihat di sini, GR lah bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang di luar sana tuh dunia, skincare mereka coba jadi apa? Anak-anak itu ketiban matahari. Tapi di Alkitab tuh dibilang, asal saya dan juga saudara sabar, kita melebihi pahlawan. Dengan penguasa kota. Ah, ini slide-nya. Check up saudara hari ini. Slide yang tadi, kita kembali ke slide yang tadi. Orang yang lembut itu bisa kelihatan bagaimana cara dia meluapkan kemarahan. Jangan bilang ya, orang kalau udah lemah lembut katanya gak marah. Enggak, Tuhan Yesus juga marah kok waktu bait Allah diacak-acak. Tapi hanya orang yang lembut, dia bisa marah dengan porsi yang tepat, kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Itu saudara, itu orang lembut. Kalau orang lembek enggak. Dia mungkin marah dengan porsi yang terserah dia, di waktu yang suka-suka dia, kepada orang yang wah bisa kelelahan kemana-mana. Gak cuma satu orang terfokus dan dia pastikan semua seluruh dunia itu pasti mendengar dia. Itu bedanya orang lembut sama lembek. Saya bisa ngomong begini kenapa? Karena saya dulu juga lembek banget. Ya saudara ya dulu, kalau asisten rumah tangga saya itu bawa baju setrikaan ya, bolong salahnya trika,
Saya itu udah bisa marahin dia, udah kayak dia ngebakar rumah, saudara. Iya, padahal kemarahan saya itu kan sama hidup saya sendiri, sama kepahitan saya sendiri. Nah itu lembek banget saudara. Hari ini kita bisa cek, saya ini lembut atau saya ini lembek. Tuhan Yesus waktu marah dia sesuai porsinya aja gitu. Kenapa? Karena bait Allah diacak-acak. Dia marah kepada siapa? Kepada orang-orang yang tepat. Porsinya gimana? Ada hikmat ketika bicara. Kalau orang lembut ketika dia menegur dengan kemarahan pun, dia udah gak peduli lagi dengan benar salah asal ada nilai pertobatan. Itu bedanya lembut sama lembek. Hari ini saya juga gak bilang sama ibu-ibu, oh kalau orang yang lembut jangan nawar. Gak bisa. Kita harus tetap nawar ibu-ibu. Lembut juga gak bisa dibully. Kalau ibu harus nawar, ibu nawar. Tukang sayur, tawar. Itu kan DNA kita ibu-ibu, nawar. Beda 2000 prestasi. Si ibu-ibu boleh tanya sama tukang sayur di kompleks saya. Siapa ibu yang kalau nawar tegas banget tapi adem? Saya. Tukang sayur tuh ya. Kalau udah dia dateng ke rumah saya gitu, dia udah bawa bungkusan sayur tuh longgar-longgar ibu-ibu. Buncis 9.000, harusnya kan penuh ya, itu longgar banget 9.000. Gak apa-apa, saya terima aja tuh 9.000. Saya bilang sama dia, Allahku kan mencukupimu ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia syok, biarin aja. Besok kalau perlu bawalah plastik kosong, ku injili lagi kau. Kalau perlu bawa tukang sayur semuanya, bawa aja plastik kosong sini, ku bayar pun 9.000. Saudara, hari ini tuh kita harus bisa jadi orang yang lembut dan memberkati untuk banyak orang. Kita bisa tangkap semuanya itu sebagai pesan Tuhan. Gitu ya. Berhikmat saudara. Tawar tukang sayur, tawar semuanya, tawar. Beda 2000 prestasi seperti yang tadi saya bilang itu tadi. Tapi ingat saudara, Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu membawa kasih. Bukan membawa kepahitan. Jadi kalau saudara nawar, jangan bikin tukang sayurnya pahit, oke? Jangan bikin tukang sayurnya baper. Orang yang lembut dia bisa melakukan itu. Slide selanjutnya saudara ya. Dia tahu bagaimana mengekspresikan kemarahannya dia. Slide selanjutnya. Orang yang lembut, yang kedua dia punya karakter ini. Slide selanjutnya. Diambil dari Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Orang yang lemah lembut bukan yang lembek yang akan memiliki bumi, dia punya karakteristik dan ekspresi seperti ini saudara. Slide selanjutnya, dia punya ekspresi bagaimana cara dia menerima kebenaran. Jadi orang pernah dengar ya kata-kata kasih orang kekuasaan, orang akan kelihatan aslinya gimana. Ya kan ya? Sama saudara, tempatkan orang sebagai orang yang berposisi benar. Coba lihat bagaimana dia merespons. Orang yang lemah lembut, dia gak banyak pusing. Dia gak banyak aksi. Dia gak sotoy saudara. Kalau saudara ingat cerita ya, Yusuf di dalam Alkitab. Yusuf itu kan dibuang ya sama saudara-saudaranya ya. Yusuf dibuang sama saudaranya. Kemudian Yusuf itu dipercaya di Mesir itu jadi kalau sekarang istilahnya mungkin dia kepala bulog. Karena pada saat terjadi dahsyat ya waktu itu kan terjadi musibah kan di Israel di Mesir. Kemudian dia harus mengelola kekayaan dan juga hasil panen kan yang ada di Mesir. Terus apa tuh? Dia itu kan kepala bulog ya. Habis itu apa? Saudara-saudara Yusuf datang kan ke sana kan, minta kan. Dia minta sama Yusuf. Coba, kalau saya jadi Yusuf ya. Si lembek ini zaman dulu ya. Pasti saya ngomong gini, see I told you gitu. Biarin aja makanya, ya kan buang aja gua, buang. Udah gua bilang kan, ntar Tuhan gak tidur, ntar derajat gua diangkat, ntar Tuhan yang bales. Tuh orang lembek banget saudara. Tapi Yusuf, dia itu lembut. Dia cuma bilang gini, aku tahu kalian mereka-rekakan yang jahat atasku. Tapi aku juga tahu bahwa Tuhan merancang yang baik atasku. Aku harus mengusahakan kesejahteraan buat kota itu. Termasuk juga kesejahteraan buat keluargaku. Dahsyat gak saudara? Itu lembut, bukan lembek. Dan itu yang memiliki bumi. Dan hari ini tidak hanya terjadi pada Yusuf aja. Tuhan juga punya Yusuf di kota Surabaya. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Periksa kita hari ini saudara. Slide selanjutnya. Cara orang yang menerima kebenaran. Dia punya respons. Reaksinya itu indikasi dari setiap kelembutan. Slide selanjutnya. Kalau orang yang lemah lembut, dia gak so tahu. Dia tetap termotivasi dengan tulus. Sekali lagi orang yang lemah lembut, dia sudah tidak terlalu mementingkan siapa yang benar, siapa yang salah, asal terjadi pertobatan. Itu saudara ya. Yang berikutnya kita cek up lagi. Yang ketiga saudara. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Orang yang lemah lembut itu dia pasti punya bahasa-bahasa pilihan saudara. Orang yang lembek dia cenderung pakai segala sesuatu yang lain-lain. Dan orang yang lembek itu biasanya dia meminta orang untuk menopang kebenarannya dia. Biasanya orang yang lembek ketika dia benar, dia butuh orang-orang yang menjadi supporting sistemnya dia. Dia curhat pasti kemana-mana, press conference. Lu tahu nggak? Kan ceritanya kayak gini, makanya begini-begini. Lu sama gua kan, gitu. Semua orang diceritain saudara. Kenapa? Karena dia perlu orang-orang untuk menopang kebenarannya. Orang yang lembut, dia udah nggak perlu ditopang sama apa-apa lagi. Ya slide selanjutnya, coba kita lihat di sini ya. Kalau orang yang lembut, cara menghadapi perselisihan, dia ngerti bagaimana harus menyelesaikannya saudara. Dia nggak ragu untuk minta maaf duluan. Dia nggak ragu untuk memberi pengampunan duluan. Dia nggak ragu saudara. Kenapa? Baik melepas pengampunan duluan, baik meminta ampun duluan, itu semua ada nilainya. Tuhan memberikan nilai. Kalau saudara nih ya, orang yang lembek, semua orang bisa minta maaf saudara. Tapi ada perbedaan antara orang lembek sama orang lembut. Ini saya mau kasih contoh saya aja ya. Gak apa-apa kalau nanti ada yang ketawa-ketawa, pasti saudara juga mengalaminya. Ketawa aja dalam hati ya kan. Dulu saya orang yang susah banget minta maaf. Dan ketika saya belajar minta maaf, saya minta maaf, gak apa-apa minta maaf duluan. Tapi tapinya panjang banget. I'm sorry ya gitu. Tapi kan kalau lu gak begini kan gue juga gak begitu. Coba kalau kamu gak gituin aku juga gak kayak gini tahu. Itu gak usah minta maaf deh. Atau enggak melepas pengampunan. Kita kayaknya harus baikan deh gitu ya. Ya aku maafin kamu. Soalnya kamu lihat gak sih kalau kita hari ini masih diem-dieman. Ntar anak-anak ngomong apa mendingan gak usah. Nanti saudara jadi kehilangan ini acara apa sebenarnya. Minta maaf kepanjangan. Kalau saudara mau minta maaf, udah minta maaf aja. You forgive me, okay? Selesai. Forgive and forget. Saya juga seneng nih ngebahas ini. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Di doa Bapa kami. Itu kayak gini saudara. Kalau Tuhan hari ini nanti bilang, kita berdoa, ampunilah Tamara. Seperti Tamara mengampuni yang bersalah kepada Tamara ya Tuhan. Terus Tuhan bilang ini. Kayak mana Tamara kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Orang yang bersalah sama saya kan bukan cuma satu. Oh, saya bilang, cara saya mengampuni? Oke Tuhan, cara saya mengampuni. Ampuni saya seperti saya mengampuni yang bersalah kepada kami. Saya mengampuni suami saya, I forgive and I forget. Saya mengampuni kakak saya, I forgive but I cannot forget yet. Saya mengampuni saya belum bisa mengampuni tetangga saya Tuhan. Mungkin di kehidupan yang setelah ini ya, karena berat banget. Dengan cara itu saya minta diampuni Tuhan. Gak usah saudara. We forgive and we forget. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Gak usah pilih-pilih. Tuhan Yesus angkat salib ke Golgota bukan cuma untuk orang yang percaya sama dia. Tuhan Yesus pikul salib ke Golgota juga untuk orang yang menghakimi dia. Untuk orang yang menghujat dia. Untuk orang yang gak percaya sama dia. Untuk orang yang meludahi dia. Saudara ampuni semuanya tanpa pilih-pilih. Hari ini kasihi, ampuni, berkati tanpa pilih-pilih saudara. Cara forgive, forget gampang saudara. Forget, jangan diingat. Gampang kan? To forget is jangan diingat. Gampang kan? Coba sekarang saya mau tanya deh. Siapa yang di sini masih hafal Pancasila? Banyak. Kenapa? 1, penting, dasar negara. 2, pendek. Iya kan? Sekarang saya mau tanya, ada yang hafal GBHN? P4, Undang-Undang Dasar 45, gak usah Undang-Undang Dasar 45, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada?
Gak ada, kenapa? Karena menurut saudara udah panjang, ribet, gak penting, iya gak? Nah sama saudara, kalau saudara mau mengampuni, saudara gak usah panjang-panjangin, gak usah diulang-ulang. Yang mesti saudara ingat itu yang penting, pengampunan apa? Pengampunan kita di Bukit Kalvari. Pengampunan saudara sama saya ke tetangga, ke kakak, ke adik, ke ibu, ke kakak. Itu gak usah diulang-ulang, gimana mau forget. Gue denger lu udah bayan sama cicinya dia. Iya, lu lihat gak sih? Dia tuh kan suaminya stroke, anaknya kecil-kecil, gak tega gue ampunin aja. Oke, fine. Ketemu lagi sama orang, gue denger-denger baik amat lo. Lu katanya udah bayan sama cicinya dia. Iya, lu kagak lihat, suaminya kan stroke, anaknya kecil-kecil, gak tega gue. Ih, baik banget lo. Ya gitu deh. Ulang lagi. Gitu nyampe rumah di grup WhatsApp. Gue denger-denger lu udah baikan sama cicinya dia. Iya. Suaminya kan stroke, anaknya kecil-kecil, kagak tega gue. Gimana mau lupa kalau diulang-ulang mulu. Saudara mau forgive aja. Yang mesti diulang itu yang penting. Pengampunan yang penting kita gak pernah ulang. Pengampunan yang gak penting yang sifatnya receh-receh itu yang kita ulang-ulang. Gimana mau lupa saudara. We forgive and we forget. Orang yang lembut dia bisa melakukannya saudara. Ya. Hari ini kita belajar itu, slide selanjutnya. Orang yang terakhir saudara ya. Orang yang lembut itu dia bisa berbicara dengan kata-kata yang tidak tajam dan tidak melukai. Dia gak perlu ngebela diri. Dia tidak melukai orang. Hari ini kita juga belajar. Hari Minggu kita worship di gereja. Satu sumber gak boleh keluar dua mata air saudara. Weekend kita di gereja. Hosana, Hosana in the highest. Tapi weekdays ini kebun binatang semuanya gak bisa kayak gitu saudara. Berhentilah berpikir untuk memiliki bumi kelemah lembutan. Orang lembek dia pasti pakai bahasa-bahasa yang ada di kebun binatang. Tapi orang yang lembut dia periksa diksinya. Supaya apa? Supaya dia tetap jadi pujian penyembahan yang manis ketika dia datang ke gereja saudara. Berhenti membawa-bawa semua binatang-binatang itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Mulai dari situ aja. Kesian juga mereka itu binatang-binatang itu dibawa-bawa mulu. Giliran lagi berantem dibawa-bawa. Giliran ada pemberkatan. Ada di sini yang ngundang monyet. Ada di sini yang ngundang babi. Ada di sini yang ngundang anjing atau siapapun. Gak ada. Bahkan di kampung saya waktu orang-orang menikah mereka ada yang disaksang saudara. Tapi giliran berantem mereka duluan dipanggil. Bayangin perasaan mereka. Gak usah dipanggil-panggil lagi, kita periksa. Itu orang-orang yang lembut. Orang yang lembut dia punya banyak pilihan kata. Dia tidak terpancing sama emosinya. Saudara dan saya hari ini mau memiliki bumi. Mau tidak terguncangkan dengan bahasa-bahasa. Dengan suara-suara di dunia yang membingungkan. Saudara harus punya hati yang lembut. Tuhan sudah janjikan. Hanya butuh kelemah lembutan saudara. Jadi itu gak bisa akan terjadi kalau saudara dan saya itu gak collab sama Tuhan. Hari ini kalau sepertinya dunia ini tertutup buat saudara dan saya, Christ likeness menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Coba saudara ya, pernah dengar gak? Ini mau saya tutup dengan sebuah cerita. Judulnya Keluarga Korban. Saudara udah pernah dengar belum ceritanya? Belum ya? Buat yang udah dengar bilang aja belum. Karena saya gak punya cerita yang lain. Keluarga korban saudara. Pernah terjadi, setiap kali ada terjadi kecelakaan di jalanan saudara ya. Itu kan pasti ada batas-batas, garis-garis polisi ya kan ya. Kemudian jalanan ditutup ya kan. Ada tulisan police line ya, garis polisi. Dilarang menerobos gitu. Nah itu ada cerita ya suatu saat ya. Ada orang yang saking dia pengen tahu ya itu siapa itu. Dia pengen nerobos ke sana. Gak ada jalan lain buat dia. Tapi dia ngaku-ngaku kan, keluarga korban. Saudara ingat gak? Keluarga korban. Dan jalanan betul-betul dibuka. Polisi kasih jalan saudara. Nah saudara tahu apa yang dia temukan ketika dia menemukan si korban? Itu babi saudara. Babi. Saudara hari ini saya mau tanya, siapa yang jadi korban buat saya dan juga saudara? Tuhan Yesus. Kalau hari ini dunia itu tertutup buat saya dan juga saudara. Kalau hari ini tuh banyak pintu-pintu yang kayaknya gak bisa dibuka. Udah gak ada jalan lain. Saudara dan saya harus mulai ngaku keluarga korban.
identitas kita, saudara. Karena dia di Alkitab dicatat menjadi si sulung. Si sulung berarti kita keluarganya, saudara. Ada beberapa banyak di sini ibu-ibu yang juga pakai kalung salib. Christ likeness. Kalung salib itu bukan cuma simbol kekristenan, saudara. Itu sama kayak kita bawa kemana-mana. Bandul berupa pedang, berupa pisau, berupa pistol, atau senapan. Salib yang ada di sini itu adalah senjata pembunuh yang paling memalukan. Yang saudara dan saya hari ini bawa kemana-mana. Nah, kita diingatkan hari ini. Apapun yang harus kita lakukan harus serupa dan segambar. Christ likeness. Mirip, menyandar sama Tuhan. Dan kita akan memiliki bumi. Gak ada jalan satu-satunya ya. Saya mau minta tim worship dong. Gak ada jalan satu-satunya itu ya. Saudara sama saya gak kuat. Kita cuma bisa melakukan itu semua kalau kita tuh jalan beriringan sama Tuhan. Kita gak kuat. Itu lagu yang tadi. Mungkin hari ini saya sama saudara tuh masih punya pikiran yang lain. Saya aja kalau ditanya hari ini ya saudara. Ketika saya dapat kesembuhan ilahi dari Tuhan. Pikiran saya itu bisa loh masih bilang. Kenapa saya gak kembali? Dulu saya pernah di TV. Ke TV. Nge-MC lagi. Itu pikiran saya. Kehendak saya juga hari ini. Coba. Kalau bisa. Piknik dong, masih bulan Januari. Tapi ketika itu diserahkan sama Tuhan dan Tuhan bilang, no, you pergi ke Surabaya, you khotbah. Aku serahkan sama Tuhan, aku nurut. Karena aku tahu itu orang yang lembut. Orang yang lembek gak bisa ngelakuin itu. Dan orang yang lembek gak dijanjikan Tuhan memiliki bumi.